Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saika Aurelia sebagai host, dan di sini saya bersama narasumber saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya di sini sebagai narasumber di podcast kali ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna dan wawasan. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, tapi sering dianggap sepele, yaitu wawasan kebangsaan. Kenapa saya bilang penting? Karena di zaman sekarang kita hidup di era digital, di mana informasi sangat cepat menyebar. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu membangun, bahkan ada yang justru memecah belah bangsa. Nah, disinilah pentingnya kita memahami NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya sekedar hafal, tapi benar-benar kita pahami dan kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang akan membantu kita memahami semua ini dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Halo Kak, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di podcast ini. Halo, kabar baik. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi, apalagi dengan tema yang sangat penting seperti ini. Kalau kita mulai dari dasar dulu, mulai banyak dari teman-teman yang sering mendengar istilah wawasan kebangsaan baik di Indonesia, di sekolah, kampus, atau media. Tapi kadang kita hanya tahu istilah saja tanpa benar-benar memahami maknanya. Nah, menurut Kakak sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Dan bagaimana kita bisa memahaminya dengan cara yang sederhana? Baik, menurut saya sendiri wawasan kebangsaan itu sebenarnya adalah cara pandang kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara Indonesia. Artinya, bagaimana kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, walaupun di dalamnya ada banyak sekali perbedaan, baik suku, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Wawasan kebangsaan juga berkaitan dengan rasa cinta tanah air, rasa memiliki terhadap negara, dan kesadaran untuk menjaga persatuan. Contohnya, misal dalam satu kelas ada teman dari Jawa, Madura, Papua, dan Sumatera. Mereka punya budaya dan kebiasaan yang berbeda. Kalau mereka saling menghargai, tidak saling mengejek, dan tetap bisa bekerja sama dalam tugas kelompok, itu adalah bentuk nyata bagi wawasan kebangsaan. Sebaliknya, kalau kita yang mengejek logat bicara atau budaya temannya, itu berarti wawasan kebangsaannya masih kurang. Mungkin itu menurut saya. Setelah kita tahu pengertiannya, saya jadi penasaran, kenapa sih wawasan kebangsaan itu sangat penting, terutama di zaman sekarang yang serba modern dan serba digital. Apakah mereka ada dampak nyata atau seseorang tidak memiliki wawasan kebangsaan? Baik, kenapa? Menurut saya sangat penting, karena wawasan kebangsaan itu ibarat perekat bangsa. Tanpa itu, masyarakat bisa mudah terpecah. Apalagi sekarang informasi sangat sudah terbesar, termasuk informasi yang salah atau hoax. Contoh, misalnya, ada berita di media sosial yang memprovokasi satu kelompok terhadap kelompok lain. Kalau orang yang membaca tidak punya wawasan kebangsaan, dia bisa langsung percaya, ikut menyebarkan, bahkan ikut membenci kelompok lain. Tapi kalau dia punya wawasan kebangsaan, dia akan berpikir, ini jangan sampai memecah belah bangsa. Lalu dia akan mencari kebenaran informasi tersebut dan tidak langsung percaya kepada informasi tersebut itu. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Cafasir Wijaya.
untuk kali ini sangat menarik juga nih ceritanya dari wawasan dan kebangsaan ini. Dan juga saya ada pertanyaan juga nih, tidak terlalu susah amat sih, cuman gampang doang. Oke, langsung pertanyaan aja ya. Baik, apa saja nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan itu? Perkenalkan, nama saya Winda Jaya Sukma. Izin bertanya, apa itu wawasan kebangsaan dan tujuannya? Baik, terima kasih kepada Mas Rahmat sama Mbak Winda sudah memberikan kesempatan untuk bertanya di podcast kami ya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu soalnya apa itu wawasan kebangsaan dan tujuannya, kurang lebihnya begitu ya soalnya. Jadi saya akan menjawab, kalau kita ngomongin wawasan kebangsaan ya, sebenarnya ini tuh cara kita sebagai orang Indonesia memandang diri kita sebagai bagian dari bangsa. Jadi bukan cuma sekedar tahu kalau kita tinggal di Indonesia, tapi lebih gimana punya rasa satu kesatuan walaupun kita itu berbeda-beda. Kita tahu sendiri kan, Indonesia itu terdiri dari banyak suku, agama, bangsa, dan budaya. Nah, disinilah pentingnya wawasan kebangsaan supaya kita tetap merasa satu, gak gampang terpecah hanya karena perbedaan. Tujuan utamanya adalah itu supaya bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, yaitu NKRI tadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, juga untuk membutuhkan rasa cinta tanah air, rasa bangga jadi orang Indonesia, dan punya semangat nasionalisme. Jadi, kalau ada masalah atau perbedaan, kita tidak langsung saling menjatuhkan, tapi justru saling menghargai dan mencari solusi bersama. Intinya, wawasan kebangsaan itu jadi fondasi biar Indonesia tetap kuat, damai, dan terus maju ke depannya. Mungkin dari pertanyaan itu cukup jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, saya akan menjawab langsung saja ya. Soalnya tadi itu apa saja nilai-nilai dalam wawasan kebangsaan. Nah, jadi jawabannya, kalau kita bahas nilai-nilainya, sebenarnya ini dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, itu persatuan dan kesatuan. Maksudnya, walaupun kita beda latar belakang, kita tetap harus rukun dan saling menghargai satu sama orang lain. Terus ada cinta tanah air, ini bisa kita tunjukkan dengan hal-hal sederhana, seperti bangga menggunakan produk lokal, menjaga lingkungan, atau ikut berkontribusi untuk negara. Selain itu, ada juga kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya kita paham hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, misalnya taat aturan dan ikut menjaga ketertiban. Nilai berikutnya adalah toleransi. Ini penting banget karena negara Indonesia itu beragam. Jadi kalau harus saling menghormati perbedaan, baik itu agama, suku maupun budaya. Dan terakhir, dan semangat nasionalisme, yaitu sikap mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Kalau semua nilai ini kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sudah ikut menjaga keutuhan Indonesia.